Ya, kita kembali saudara yang dikasih Tuhan untuk melanjutkan bacaan pada hari ini dari Markus 1 ayat 21 sampai 45. Untuk itu bagi saudara yang mengikuti doa pagi ini secara online, kami persilakan untuk membaca ayat 2 sampai 3 ayat dari Markus 1 ayat 21 sampai 45. Kami persilakan. Markus 1 ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, terima kasih. Saudara, kalau kita melihat di dalam Markus ini memang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat, memang Markus ini lebih menekankan pada aktivitas Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Markus 1 ayat 1 sampai 20 kemarin sudah dibahas tentang Yohanes Pembaptis mencoba di padang gurun, kemudian Yesus tampil di Galilea, dan Yesus memanggil para murid, maka dalam ayat 21 dan seterusnya kita melihat bagaimana aktivitas Tuhan Yesus itu sudah mulai terlihat.
Jadi kalau di Matius itu lebih menekankan pada penggenapan kitab-kitab perjanjian lama, maka di dalam Markus ini kita melihat ini juga penggenapan sebenarnya, tetapi lebih menekankan pada aktivitas. Nah, kita melihat di dalam ayat 21-45 itu yang pertama dia aktivitas Tuhan Yesus adalah mengajar di dalam rumah ibadat. Dan ini kelihatannya menjadi fokus kalau kita melihat setiap kali hari Sabat mulai, maka Tuhan Yesus akan masuk ke rumah ibadat, kemudian dia mulai mengajar di tempat itu. Dia tidak pernah meninggalkan rumah ibadat pada hari Sabat. Dan ini kelihatannya menjadi rutinitas dari Tuhan Yesus, tapi juga menjadi sebuah tradisi yang tetap memegang dari kitab perjanjian lama, artinya dia terus berusaha untuk mengajar di tempat yang orang-orang berkumpul di tempat ibadat itu. Dan selain itu juga mulailah kejadian yang membuat takjub banyak orang, yaitu aktivitas berikutnya adalah mengusir roh jahat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar memiliki kuasa terhadap roh jahat, terhadap setan-setan. Kalau kita tadi menyaksikan dalam Markus 1 ini, selain di dalam rumah ibadat, karena ayat 23 dikatakan pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi orang kerasukan yang berada di rumah ibadat. Sehingga orang itu terus berteriak-teriak. Dan dia mengenal Yesus. Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Sehingga dari sinilah terjadi Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, karena roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya mengusir roh jahat, dan itu pun juga mendapat respon. Nanti kita lihat respon dari orang-orang banyak itu. Kemudian aktivitas yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyembuhkan banyak orang. Dimulai dengan menyembuhkan ibu mertua Simon yang berbaring karena sakit demam. Dan ternyata setelah saat itu, maka banyak orang menjelang malam itu sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan ini sebuah hal yang luar biasa, aktivitas Tuhan Yesus dalam ibadah, mengusir roh jahat, kemudian juga dibawa orang-orang datang kepadanya, mereka yang menderita penyakit dan juga kerasukan setan, sehingga ini juga menimbulkan kerumunan di seluruh penduduk kota itu datang ke rumah itu dan berada di depan pintu. Dan Tuhan Yesus juga merespon hal ini dengan baik, karena di ayat 34 mengatakan, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, ini berbagai hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi banyak orang. Mengajar, mengusir roh jahat, menyembuhkan banyak orang. Dan aktivitas pribadi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah pada keesokan hari pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Karena pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan kemudian juga setelah siangnya dia memberitakan Injil di daerah Galilea. Dia tidak mau terpaku pada satu kota itu karena dia memiliki misi. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, dari sini, dari berbagai aktivitas Tuhan Yesus ini, maka kita melihat bahwa manajemen waktu bagi Tuhan Yesus itu demikian baik. Dia memulai dari kehidupan pribadi, pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapa. Kemudian dia melaksanakan aktivitas untuk beribadah dan mengajar di tempat ibadah. Kemudian melakukan aktivitas untuk menolong orang lain, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir roh jahat dan setan, dan dia kemudian meneruskan
misi yang dilakukan yaitu memberitakan Injil. Karena untuk inilah Tuhan Yesus datang, memberitakan Injil di daerah Galilea. Nah, saudara, kalau setelah kita melihat aktivitas Tuhan Yesus yang demikian padat, dari pagi, doa pagi sampai malam, aktivitas yang padat dan juga tidak pernah meninggalkan ibadat, maka bagaimana dengan respon dari orang-orang ini? Maka kita melihat bahwa kalau ini aktivitas Tuhan Yesus yang mula-mula, karena masih di Markus 1, itu membuat kekaguman bagi banyak orang. Jadi orang banyak itu takjub kepada Tuhan Yesus yang pertama dengan pengajarannya saat dia mengajar di rumah ibadat. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu penuh kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat lainnya. Kemudian yang kedua, takjub dengan kuasa Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Bahkan orang-orang ini mengatakan, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Nah, ini respon dari orang banyak. Dan inilah yang menimbulkan nama Tuhan Yesus semakin tersebar dan semakin banyak orang datang kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga sekaligus memicu orang-orang untuk datang berkerumun, sehingga mereka terus mencari Yesus. Lalu ternyata ada juga respon dari roh jahat atau setan-setan, karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Roh jahat tahu siapa Yesus. Dia adalah yang kudus dari Allah. Inilah yang diketahui dan ini justru belum diketahui oleh orang banyak. Tapi setan sudah tahu siapa Yesus. Sehingga dengan respon dari baik orang banyak, juga dari setan-setan itu, maka Tuhan Yesus berpesan untuk diam pada roh jahat dan kepada orang yang disembuhkan. Dia mengatakan jangan memberitahukan kepada siapapun. Karena waktunya belum tiba. Dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau sampai orang banyak semakin berkerumun, karena pada saat itu orang Yahudi dijajah oleh orang Roma, sehingga bisa menimbulkan kesan bahwa ini akan terjadi gejala pemberontakan, dan itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa dan kemungkinan juga akan menghambat perjalanan karya keselamatan jalan menuju salib. Nah, saudara, namun Tuhan Yesus kita tahu dari ajaran ini untuk orang yang disembuhkan itu pun tidak akan meninggalkan kewajibannya. Seperti waktu menyembuhkan orang yang sakit kusta, maka orang itu diingatkan jangan engkau beritahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya, larangan untuk tidak memberitahukan ini tidak berlaku untuk kewajiban mereka melakukan yang harusnya dilakukan, yaitu pentahiran tetap dijalankan. Tetapi untuk memberitakan tentang apa yang dilakukan, itu supaya tidak terjadi hal-hal yang justru menghambat pelayanan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus juga tidak terlena dengan orang-orang yang mencari dia dan menahan dia. Tapi Tuhan Yesus di ayat 38 seperti yang tadi saya katakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Waktu murid-murid menemukan dia, mengatakan semua orang mencari engkau. Tuhan Yesus memiliki prioritas mana yang harus dilakukan. Seumpama dia mau melayani orang-orang di sekitarnya, mungkin dia akan menjadi lebih terkenal. Tetapi tidak demikian. Yesus memiliki prioritas untuk memberitakan Injil di daerah-daerah lain. Nah, dari beberapa perikop yang ada di Markus 1 ayat 21-45 ini, kita bisa melihat amanat teks yang kita dapatkan, yaitu Yesus memiliki prioritas yang jelas dalam hidupnya, yaitu memberitakan Injil. Dia tidak hanyut dengan pujian atau kekaguman dari orang-orang yang menunjukkan bagaimana mereka takjub dan berusaha untuk mencari Yesus. Jadi Tuhan Yesus tetap pada prioritasnya, dan dia juga memiliki persekutuan pribadi dengan Allah dalam doa dan tidak meninggalkan kewajiban agama Yahudi pada saat untuk datang di rumah ibadat. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan panggilan kita dari Allah?
yaitu memprioritaskan panggilan itu untuk kita lakukan. Dengan prioritaskan tugas panggilan itu memiliki kehidupan pribadi yang baik dengan Allah. Oleh karena itu, sebagai aplikasi, mari kita terus memprioritaskan panggilan dari Allah itu dengan memiliki kehidupan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan terus menolong orang lain melalui pemberitaan Injil. Juga dimanapun kita ditempatkan, baik di tempat kerja, di tempat pelayanan, maupun di gereja, maupun di tempat lain, kita terus memenuhi panggilan Tuhan itu. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita, dan Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Yuli atau Pak T. Terima kasih Mas Sujud sudah berikan renungannya. Baiklah, kita meresponnya. Kita mau seperti Yesus, ya, kita melayani seperti Yesus melayani, dan biarlah kita terus dihembusi Roh Kudus untuk pelayanan ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu.
kita terus berdoa. Setiap pendoa-pendoa syafaat pagi ini kita terus berdoa. Biarlah urapan Tuhan ada pada kami masing-masing dan kita boleh melakukan tugas panggilan dari Yesus seperti Yesus melayani. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa hari ini Tuhan, urapan Tuhan terjadi buat kami dan setiap anak-anak-Mu yang join hari ini Tuhan, kuasa-Mu terjadi, urapan-Mu Tuhan, supaya kami melayani seperti Yesus melayani, terpanggil seperti Yesus melayani. Tuhan pakai setiap pribadi, Tuhan panggil dan lengkapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus melepaskan orang dari segala ikatan dosa dan kuasa kegelapan, supaya terima kasih Tuhan, membebaskan mereka dan Tuhan memberikan tanda-tanda yang ajaib setiap kami untuk melayani dengan otoritas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada